materi sejarah ilmu pengetahuan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester 2. Kompetensi dasar meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu meyakini bahwa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah merupakan bukti nyata kebenaran agama Islam. 2. Peserta didik mampu menyajikan rangkaian sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah dengan benar. 3. Peserta didik mampu menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah dengan benar. 4. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku gemar membaca sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah dengan baik. A. Perkembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah. Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang pada masa Daulah Abbasiyah. Bidang ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat. Masa Daulah Abbasiyah menjadi masa kejayaan Islam. Periodisasi dan sejarah Daulah Abbasiyah. Ada 5 periode pada masa Daulah Abbasiyah. Pertama, periode pertama pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Periode ini disebut dengan pengaruh Arab dan Persia pertama. 2. Periode kedua pada tahun 847 sampai tahun 945 Masehi. Periode ini disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. 3. Periode ketiga pada tahun 945 sampai tahun 1055 Masehi. Periode ini disebut dengan pengaruh Persia kedua. 4. Periode keempat pada tahun 1055 sampai tahun 100 sampai tahun 1194 Masehi. Periode ini disebut dengan pengaruh Turki kedua. Yang kelima, yaitu yang terakhir, periode kelima pada tahun 1194 sampai dengan tahun 1258 Masehi. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah tidak lagi dikuasai oleh bani tertentu. Daulah Abbasiyah diserang oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Daulah Abbasiyah kemudian mengalami kehancuran. Pusat perkembangan ilmu pengetahuan terancam hilang. 1. Jenis-jenis ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. A. Ilmu tafsir. Tafsir Al-Kabir, salah satu karya terkenalnya Muqatil bin Sulaiman. B. Ilmu hadis, yaitu kitab Al-Muwatta, karya terkenalnya Imam Malik. C. Ilmu fiqih, kitab fikih ibadah, karya Imam Asy-Syafi'i. D. Filsafat Islam, kitab Al-Filsafat Al-Ula, salah satu karya Imam Al-Kindi. E. Ilmu kalam, kitab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, salah satu karya Imam Al-Ghazali bidang ilmu kalam. F. Ilmu tasawuf, kitab Awariful Ma'arif, karya Imam Syahabuddin. G. Ilmu kedokteran dan sains, kitab Al-Qanun fi At-Tib, karya Ibnu Sina yang sangat terkenal pada masanya. H.
ilmu geografi. Kitab Ahsan At-Taqasim fi Ma'rifatil Al-Aqalim, karya terkenalnya Imam Al-Muqaddas. Ilmu matematika. Al-Khawarizmi sebagai penemu angka 0 dan dikenal sebagai Bapa Aljabar. Ilmu tarikh, yaitu ilmu sejarah. Tarikh Baghdad, salah satu karya Khatib Baghdadi. Ilmu bahasa dan sastra. Kitab As-Sibawayhi, salah satu karya terkenalnya Imam Sibawayh. 2. Keteladanan para ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Gemar membaca. Para ilmuwan Islam membaca serta menerjemah berbagai jenis buku dari Yunani, India, Persia, dan buku-buku bahasa asing lainnya. Para ilmuwan mampu menghasilkan karya karena membaca buku, menganalisis, dan mengembangkan ilmu yang didapat. Selain itu, para ilmuwan gemar melakukan perjalanan untuk memperoleh pengalaman dan ilmu baru. Rasa ingin tahu para ilmuwan membuat mereka gemar membaca buku. Bersemangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah selalu haus ilmu. Mereka tidak segan berkelana ke berbagai daerah untuk mencari ilmu. Para ilmuwan memiliki semangat menuntut ilmu yang patut diteladani. Tekun belajar. Ilmuwan Muslim tidak pernah bermalas-malasan. Mereka sangat tekun berupaya menemukan pengetahuan baru. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan karya pada dunia. Itulah sedikit tentang masalah perkembangan ilmu Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Semoga sekian dan terima kasih.